Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Hanif, tentunya di channel gua ya. Jadi di video kali ini langsung aja gua bakal ngasih tips ke kalian semua, khususnya yang udah kerja. Jadi gimana caranya biar kalian bisa dapetin penghasilan tambahan di sela-sela waktu luang kalian gitu ya. Di sini tergantung dari waktu luang kalian seperti apa, dan juga tergantung sama alasan kalian kenapa kalian harus mendapatkan penghasilan tambahan. Ya harus punya alasan dulu, biar kalian ngerjainnya itu sepenuh hati, tidak separuh hati gitu. Gak apa-apa separuh waktu, yang penting kerjanya sepenuh hati. Biar nanti hasilnya bisa memuaskan gitu, oke? Jadi langsung aja yang pertama. Kalian bisa jadi driver online, atau kalian juga bisa ngajarin les privat ke anak-anak, ya mungkin anak SD gitu ya, yang pelajaran matematiknya belum terlalu susah. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu kan masih bisa dikuasai lah, masih kepake gitu di sehari-hari ya, kayak perkalian pembagian yang kayak gitu itu masih mudah lah. Terus ada lagi yang kedua, jadi di sini kalian itu jual beli online ya, sesuai sama hobi kalian aja. Apa misalkan kayak gua nih, gua hobinya main badminton. Ya udah, gue jualan online, ambil barangnya dropship dari orang lain, terus dijualin, mau itu di TikTok Shop atau di marketplace, di mana lah gitu, terserah. Itu juga bisa jadi penghasilan tambahan kalian. Cuma ingat, hasil dari jualannya itu sama kalian perlu dikelola lagi ya. Jangan langsung dipakai makan, itu pasti habis lah. Kalian malah nombokin nanti untuk ngemodal lagi gitu ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga ini yaitu investasi. Itu jangan lupa ya, ini penting banget sebenarnya. Harusnya sih pendidikan keuangan seperti ini diajarin dari kita usia dini. Ya kayak pendapatan, pengeluaran, itu cara mengontrolnya gimana gitu ya. Terus kita bagaimana caranya memperbesar pendapatan, meminimalisir pengeluaran, itu seharusnya dididik dari kita semenjak usia dini ya. Jadi itu memang penting banget. Di dunia investasi itu sangat berguna banget, karena kalian perlu membaca laporan keuangan, di mana yang pada dasarnya laporan keuangan ini dianalisa dengan hal tersebut gitu. Jadi apakah keuangannya sehat atau enggak gitu. Nah, selain di dunia saham juga itu ada namanya dunia forex. Kalau di dunia seperti itu, hati-hati sama yang penipuan, hati-hati sama resiko yang cukup tinggi. Nanti kita bakal bahas di akhir ya, resikonya itu seperti apa, entah itu dari forex, dari saham gitu ya. Kita bakal kupas sedikit resikonya seperti apa gitu. Oke, itu yang ketiga ya, investasi ya. Yang keempat nih, kalau kalian mau dapetin penghasilan tambahan, kalian bisa manfaatin sosial media kalian ya. Itu untuk ngemonetisasi dari iklan-iklan yang masuk, atau dari endorsement, atau kalian bisa ngegunain sosial media kalian untuk jadi bahan marketing. Dan itu potensinya cukup tinggi ya. Sosial media itu potensinya cukup tinggi. Nah, sekarang ini di poin yang kelima nih ya, itu bisnis sampingan gitu. Misalkan kalian mau buka bisnis, join sama sohib kalian gitu ya, tapi yang emang bener-bener bisnis untuk berbisnis gitu. Bukan karena temen terus jadi bisnis. Bukan karena lu seneng nongkrong, terus nanti sama temen tongkrongan buka bisnis, ya udah buat nongkrong gitu bisnisnya. Nggak seperti itu. Tapi bisnisnya yang memang bener-bener untuk berbisnis. Tapi ini memang effortnya tinggi banget ya. Soalnya bisnis dari awal itu memang butuh sentuhan lebih gitu ya, butuh perhatian lebih gitu ya. Wah, kayak si doi gitu ya. Jadi kayak gitulah. Ini yang kelima ini butuh effortnya tinggi banget. Tapi kalau kalian sanggup, kalian memenuhi kapabilitas dari diri kalian, ya why not gitu, karena ya hasilnya juga pasti besar gitu. Nah, oke, jadi itu tadi ada 5 ya, ini 10. Ada 5 ya, ada 5 tipsnya untuk cari penghasilan tambahan gitu. Oke, kita bakal bahas tadi resiko dari forex sama investasi saham ya. Kita bahas dari saham dulu gitu ya, yang lagi tenar di masa-masa kini ya, tahun 2020 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget sekarang yang terjun ke dunia saham. Oke, langsung. Jadi resikonya yang pertama itu, untuk di saham itu ada capital loss-nya. Jadi misalkan kalian beli saham nih harganya 1.500 per lembar gitu. Nah, terus turun jadi 1.000 per lembar. 1.000 rupiah ya per lembar. Nah, itu kalian rugi 500. Gitu, 500 perak dari per lembar. Terus yang kedua, ruginya kalau
kalian investasi di saham itu biasanya, tapi ini bisa terjadi tapi jarang ya. Jarang itu kalau misalkan sahamnya tuh dia perusahaannya dinyatain bangkrut sama pengadilan gitu ya. Misalkan hutangnya terlalu banyak di sana di sini, terus perusahaannya masuk pengadilan, sama pengadilan dinyatain bangkrut, itu kepentingan perusahaannya itu untuk ngembaliin hutang dulu. Setelah hutangnya tertutupi, entah itu dari jual asetnya, dari uang yang liquidnya gitu. Pokoknya harta perusahaannya itu dipakai dulu untuk nutupin hutang. Nah, setelah dari situ, kalau ada uang sisanya, baru itu dibagiin secara merata ke pemegang sahamnya masing-masing. Itu ya, resikonya itu. Kalau kalian investasi di dunia saham ya. Terus keuntungannya dari saham itu apa? Nah, keuntungannya juga setahu gua tuh ada dua. Gitu, ada dari capital gain alias selisih dari harga per lembar sahamnya yang kayak tadi, kalau misalkan tadi rugi ya dari 1.500 turun ke 1.000. Nah, ini kebalikannya gitu. Naik dia dari 1.500 jadi ke 2.000. Lu untung di situ 500 perak per lembar gitu. Yang kedua, keuntungannya itu ada pembagian dividen biasanya dari perusahaannya. Itu tergantung dari kebijakan perusahaannya sendiri ya. Sama tiap perusahaan biasanya ada peraturannya masing-masing gitu. Bagi hasil lah istilahnya ya. Nah, resiko dari trading forex sendiri itu banyak banget sebenarnya. Kalau misalkan mau dibedah satu-satu ya. Tapi kita di sini bakal ngebahas yang umum aja. Jadi yang pertama itu ada risiko pasar. Misalkan kita masuk ke market dengan kita nge-buy gitu. Kita beli ternyata harganya turun. Ketika kita ngejual ternyata harganya naik gitu ya. Jadi kita ruginya di situ. Pertama itu resiko pasar. Yang kedua itu ada resiko dari leverage atau daya ungkit ya. Jadi kita bisa ngelola dana yang cukup besar gitu. Jadi modal kita tuh dikali lipatin gitu sama brokernya. Ya itu kita bisa milih sendiri sih. Bisa aja kita nggak pakai leverage, pakai 1:1 misalkan ya. Cuman ya keuntungannya juga nggak akan kerasa gitu. Resikonya leverage ini ketika kita untung, ya untungnya bisa banyak banget gitu. Maksudnya untungnya dikali lipatin. Tapi ketika kita rugi, ya ruginya juga dikali lipatin. Cuman ruginya ini itu bisa sampai modal kita jadi 0. Jadi itu resiko dari leverage gitu, daya ungkit lah gitu ya. Jadi itulah resikonya dari leverage ya, atau sebutannya daya ungkit lah ya gitu ya, biar gampang nyebutnya. Jadi yang ketiga sekarang ada risiko dari brokernya sendiri gitu. Kalau yang ilegal ini biasanya mereka mencurangi marketnya. Mencurangi marketnya gimana? Ya, mencurangi market itu biasanya broker itu ketika kita transaksi, itu transaksinya nggak dilempar langsung ke Wall Street gitu, tapi di hold sama dia, duitnya nggak masuk ke Wall Street, di hold di brokernya. Nah, grafiknya sama mereka bisa dimainin. Yang keempat itu ada psikologis trading gitu ya. Jadi dari psikologisnya sendiri itu beresiko. Biasanya kalau mindsetnya keliru gitu dari si tradernya sendiri, itu biasanya beresiko untuk trading forex-nya ya. Jadi itulah resiko-resikonya. Ini videonya udah panjang banget gitu. Kalau misalkan kalian ada sesuatu hal yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Jadi sekian aja videonya. Salam dari gua Hanif. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya kalian yang ingin cari cuan tambahan. Jadi jangan lupa di subscribe, di like videonya kalau bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.